Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Emisi Udara di PT Nikel Makmur. Next. Yang beranggotakan saya sendiri, Rida Yeni Simanjuntak, Ahmad Baldan, Hadrianto, Waldo, dan Angelia. Outlet yang kami bawakan yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. PT Nikel Makmur merupakan salah satu industri yang mengoperasikan unit dryer dengan kapasitas 900 kW menggunakan bahan bakar minyak. Berdasarkan hasil uji konsentrasi terukur, unit dryer ini memiliki laju emisi debit sebesar 110 meter kubik per menit. Data hasil uji menunjukkan bahwa beberapa parameter emisi telah melampaui baku mutu yang diatur oleh Permen Halaka Nomor 4 Tahun 2014. Konsentrasi partikulat atau PM terukur mencapai 600 mg per Nm pangkat 3, sementara baku mutunya sebesar 250 mg per Nm pangkat 3. Konsentrasi SO2 terukur mencapai 2000 mg per Nm pangkat 3, jauh di atas batu muku sebesar 700 mg per Nm pangkat 3. Adapun tujuannya yang pertama yaitu merancang dan menghitung desain alat pengendalian partikulat atau PM yang efisien untuk unit dryer PT Nikel Makmur agar mencapai baku mutu. Yang kedua yaitu merancang dan menghitung desain alat pengendali gas SO2 yang efektif untuk emisi unit dryer PT Nikel Makmur agar memenuhi baku mutu. Yang ketiga yaitu menghasilkan desain teknis atau termasuk dimensi dan spesifikasi sistem APPU yang terintegrasi dan aplikatif untuk debit gas buang sebesar 110 meter kubik per menit. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana PT Nikel Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan dan pengolahan nikel, yang dimana produk utama yang dihasilkan yaitu adalah nikel pig iron atau NPI, ferronikel, serta senyawa nikel lainnya. Metodologinya terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dimana data primernya di PT Nikel Makmur memiliki kapasitas 900 kW mengeluarkan emisi pencemaran udara yang berdampak pada lingkungan. PT Nikel Makmur menggunakan bahan bakar gas dengan kapasitas 900 kW dan beroperasi 2.800 jam per tahun dengan debit yang digunakan sebesar 110 meter kubik per menit. Yang kedua ada data sekundernya. Data ini dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup referensi yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur meliputi buku, jurnal, makalah, serta penelitian dokumen yang bersifat akademik. Pembahasan beban emisinya, yang dimana beban emisi partikulatnya yaitu partikulat sekitar 11.077,37 kg per tahun, dan beban emisi SO2-nya sekitar 36.924,58 kg per tahun, dan juga beban emisi opasitasnya sekitar 738,49 kg per tahun. Kemudian ada pembahasan penentuan APPU-nya, yang dimana penentuan alat pengendalian pencemaran udara dilakukan
berdasarkan karakteristik sumber emisi, jenis dan konsentrasi polutan, laju alir gas buangan, serta baku mutu emisi yang telah ditetapkan, sehingga alat pengendali pencemaran udara atau APPU yang dipilih mampu mengendalikan pencemaran udara secara efektif dan efisien. Alternatif penentuan APPU-nya dalam penentuan alternatif pengelolaan emisi udara dipilih satu alternatif. Hal ini dikarenakan faktor operasional yang lebih mudah dan biaya rendah serta efisiensi penurunan kadar emisi yang cukup tinggi. Yang dimana pada hal ini kami memilih cyclone dan wet scrubber. Berikutnya ada detail unit desain cyclone, dimensi cyclone, kriteria desainnya sebagai berikut, ada flow rate, densitas, particle density, viskositas, dan diameter cyclone. Untuk menghitung cyclone dalam sistem pengendalian pencemaran udara digunakan diameter 1 m dengan densitas partikel 1.600 kg per meter kubik. Kecepatan cyclone. Penentuan kecepatan aliran gas dalam unit desain cyclone bertujuan untuk memperoleh efisiensi pemisahan partikel dari aliran gas atau udara serta untuk perancangan dan pengoperasian alat secara efektif dengan V optimum 18,3 m per detik. Kemudian kebutuhan debit untuk centrifugal fan kecepatan optimumnya. Menghitung kebutuhan debit untuk kecepatan optimum diperlukan untuk menentukan berapa besar daya tampung unit yang akan digunakan. Kemudian menentukan centrifugal fan dilakukan untuk memastikan pasokan aliran udara, debit, dan tekanan statis yang tepat. Lalu pressure drop. Untuk menentukan pressure drop digunakan untuk mengetahui kebutuhan energi dan mengevaluasi efisiensi operasional alat pemisah. Lalu efisiensi pemenuhan yaitu polutan, partikulat, SO2 dan opasitas. Lalu konsentrasi emisi terukur, partikulatnya 600, SO2 2000, opasitas 40, baku mutu partikulat 250, SO2 700, opasitas 30. Kemudian ada tahap 1 cyclone dan juga tahap 2 Venturi scrubber meter. Efisiensi penyisihannya 90% untuk efisiensi penyisihan tahap 1 cyclone. Kemudian tahap 2 Venturi scrubber, efisiensi penyisihannya 90% sampai 99%. Dari status tahap 2 Venturi scrubber yaitu memenuhi. Detail unit desain cyclone. Pada gambar tersebut ditunjukkan spesifikasi desain alat pengendali pencemar udara jenis cyclone yang sentrifugal yang beroperasi menggunakan prinsip gaya inersia dan sentrifugal untuk memisah partikulat dari aliran gas tanpa menggunakan media cair. Mekanisme kerjanya diawali dengan masuknya aliran gas secara tangensial yang menciptakan gerakan pusaran vortex ganda di dalam ruang silinder. Gaya sentrifugal yang dihasilkan akan melempar partikel debu ke arah dinding tabung, yang kemudian meluncur turun menuju conical hopper akibat gaya gravitasi. Sementara aliran gas yang telah bersih akan bergerak vertikal ke atas melalui vortex finder untuk dilepaskan ke atmosfer atau menuju unit pengolahan lanjutan. Selanjutnya ada unit desain wet scrubber, yang dimana pertama itu menghitung kecepatan scrubber dan area penampang. Untuk menentukan wet scrubber digunakan untuk merancang, mengoperasikan, dan mengoptimalkan alat pengendalian polusi udara agar efisiensi menangkap polutan dari emisi industri dengan memperhitungkan faktor seperti laju aliran gas, efisiensi penghilangan, ukuran partikel, suhu, tekanan, dan jenis kontaminan. Dapat dilihat perhitungannya dari simbol, nilai, dan satuan.
Selanjutnya itu ada perhitungan pressure drop, dapat dilihat yang dimana memiliki 5 simbol, K dengan nilai 54, V 39,74, PG-nya memiliki 2 nilai, yang pertama 1 kg per meter kubik, yang kedua 62 LPLFT kubik. Selanjutnya ada L per G nilainya 20 dengan satuan gal per 1000 FT3 dan P 1,29 inci H2O dan satu lagi 26 mH2O. Selanjutnya ada persamaan ASKES, dapat dilihat untuk simbol nilai dan satuannya, di mana delta P akhir itu 9,9 inci H2O. Selanjutnya itu ada perhitungan daya kontak, dapat dilihat juga pada tabel ada simbol nilai dan satuan yang dimana memiliki nilai yang pertama adalah P 9,9, L per G 400, PL 2, PG 1,56, PL 4, PT-nya 467,98. Selanjutnya itu ada hubungan antara unit transfer dan daya kontak. Untuk perhitungannya dapat dilihat. Yang pertama ada PT dengan nilai 467,98 HP per 1000 ACFM hanya 0,87, betanya 0,459, NT-nya 14,63. Selanjutnya itu ada perhitungan kecepatan throat yang dimana memiliki 3 nilai. Pertama GM dengan nilai 64,63 dan 4,9 VT kubik per sekon. Yang selanjutnya AT 0,46 dan VT-nya 390,74. Selanjutnya itu ada perhitungan dimensi torat, dapat dilihat pada slide. Untuk simbolnya itu ada AT dengan nilai 4,9 dan untuk V-nya 3,14, DT-nya 2,50, LT-nya 7,50, LDIP-nya 9,9. Selanjutnya ada perhitungan penggunaan air, dapat dilihat pada slide. Untuk simpulnya untuk nilainya 99%, 0,00018, 55,55, 0,0147 dan 0,001594. Perhitungan pengeluaran air dapat dilihat untuk simbol nilai dan satuannya F solid 5,4, MPM 0,0001594, P water 1, Q fluid ada 2 nilai 0,003 dan 0,000295, Q totalnya itu 0,000069877. Perhitungan selanjutnya ada perhitungan biaya pengeluaran air dengan simbol Q total dengan nilai 0,0006987, T-nya 2800, harga H2O per meter kubiknya 12.550, VT 70,44, biaya pemakaian air tahunan 883,972. Selanjutnya detail unit desain atau subscriber. Pada gambar ditunjukkan spesifikasi desain alat pengendali pencemaran udara jenis subscriber dengan konfigurasi venturi vertikal atau potongan AA. Alat ini dirancang dengan geometri converging di mana penyimpanan dan pada bagian leher berfungsi untuk meningkatkan kecepatan aliran gas seperti signifikan guna mengatominasi cairan penyerapan dan memaksimalkan efisiensi penyisian partikulat melalui mekanisme impaksi.
Selanjutnya, gas diarahkan menuju bagian outlet yang melebar untuk memulihkan tekanan statis sebelum dilepaskan. Struktur alat ini dilengkapi dengan sistem sambungan flagel pada setiap segmen untuk memfasilitasi kemudahan bongkar pasang dalam proses pemilihan rutin. Next. Dan ada satu set siklon serta pekerjaan sipil berupa pekerjaan beton dan pengerjaan pipa. Kemudian untuk estimasi biayanya, komponen terbesar ada pada pengadaan wet scrubber dan material pipa, yang dimana dihitung di biaya pengiriman, inspeksi dan jasa instalasi, yang kemudian ditambahkan dengan komponen pajak yang mencakup bea cukai, PPh dan PPN, yang kemudian dibutuhkan untuk proyek ini adalah sebesar 329.950.076 rupiah. Next. Kemudian ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya itu yang pertama, alat pengendali partikulat berupa siklon yang dirancang mampu menurunkan konsentrasi partikulat dari 600 mikrogram per nm kubik sehingga mendukung pencapaian baku mutu emisi kurang dari 250. Yang kedua, alat pengendali gas SO2 menggunakan wet scrubber efektif mereduksi konsentrasi SO2 dari 2000 mikrogram per mikrogram per nm kubik menjadi di bawah baku mutu 700 mikrogram per nm kubik. Yang ketiga, sistem APPU terintegrasi yang terdiri dari siklon dan wet scrubber yang sesuai untuk debit gas buang 100 meter kubik per menit dan mampu memenuhi baku mutu emisi PM, SO2 dan opasitas sesuai Permen LH nomor 4 tahun 2014. Adapun sarannya yaitu yang pertama, perlu dilakukan uji kinerja lapangan untuk memastikan efektivitas alat sesuai dengan hasil perancangan. Yang kedua, pengoperasian alat perlu diikuti dengan perawatan rutin agar efisiensi pengendalian emisi tetap optimal. Yang ketiga, limbah cair dari wet scrubber sebaiknya dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lanjutan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau jika ada kesalahan dari tutur kata, kami ucapkan terima kasih.